Selamat hari Ibu kita semua, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengenal Tuhan. Kita angkat kehebahan kita, Yesus kami puja. Saya undang Bapak dan Ibu saya undang Bapak dan Ibu
Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu, untuk kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, kami bisa berdiri di tempat-Mu ini Tuhan, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena hebat kami Tuhan, bukan karena apa yang kami punya Tuhan, tapi semata-mata Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Tuhan Yesus, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Pakai kami para pelayan Tuhan, pakai kami semua seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan akan penyembahan kami Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan akan pujian kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau hari ini Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Segala beban kami Tuhan, segala persoalan kami Tuhan, kami mau tanggalkan semua itu Tuhan. Kami mau fokus untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau fokus untuk menaikkan pujian syukur kami di hadirat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saudara kami yang masih di tengah perjalanan Tuhan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita percaya kita menyembah yang hidup. Kita percaya kita yang rindu akan hadirat Tuhan. Kita akan diberkati lewat pujian kita, lihat penyembahan kita. Kita akan lagi pujian kita lebih dari pemenang. Terima
yang kami ingatkan ini, tapi Tuhan tak pernah mengingatkan bagi masing-masing. Ada Bapak Ibu yang menyertai? Jika tidak ada, saya undang Kor kaum pria untuk maju depan untuk menguji kami Tuhan. Kor kaum pria untuk maju depan untuk menguji Tuhan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan kepada kita banyak yang kau perbuat. Saya undang Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi.
terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala pertolongan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan mungkin atas kehidupan ini masih Tuhan yang Kau bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, semua yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kami ini tidak baik Tuhan, tapi kami mau mengatakan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Bapak dan Ibu, apakah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita masih bersyukur di hadapan Dia? Waktu Tuhan memberikan sakit penyakit kepada kita, apakah kita mampu untuk bersyukur di hadapan Tuhan? Di saat keadaan ekonomi kita mungkin tidak baik-baik saja, apakah kita bersyukur kepada Dia? Di saat pergumulan kita begitu banyak, apakah kita mampu bersyukur di hadapan Tuhan? Apakah kita masih mau bersyukur kepada Dia? Apakah di saat kita mengalami banyak suka, apakah di saat itu kita mampu untuk bersyukur kepada Tuhan? Di saat kita mengalami sakit penyakit, di saat keadaan kita tidak baik-baik saja, apakah kita mampu untuk bersyukur kepada Tuhan? Bapak dan Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Apakah kita mampu bersyukur kepada Tuhan di saat kita tidak baik-baik saja di kehidupan kita? Apakah kita mampu bersyukur? Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Kristus. Ibu yang lahir pasti menyusul Tuhan, masih ada kesenangan yang sudah bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah yang Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa dalam setiap langkah-langkah yang telah kami lalui hari demi hari ya Bapa. Pada hari ini Tuhan kami berkumpul kembali di rumah-Mu ya Bapa. Segala Kau pilih Tuhan satu persatu dari kami ya Bapa. Semua dalam saudara kami ya Bapa yang membawa beban kehidupan Tuhan Kau pilih Tuhan. Apapun itu Tuhan kami percaya Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Tuhan kami adalah Allah yang tahu mengenai setiap doa kami Tuhan. Setiap dari kami yang datang membawa beban kesusahan, segala Kau legakan Tuhan.
hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Biar apapun yang akan tersampaikan dari hamba-Mu ya Bapak, semuanya menjadi terang bagi kami ya Bapak, agar kami juga dapat menjadi terang bagi dunia ini ya Bapak. Dan kami juga dapat menjadi penyebar-penyebar penolong firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapak. Kami juga menyingkirkan roh kegelapan yang ingin mencoba mengganggu di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terti, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terus kita hari ini harus dong, harus dicari. Sukacita itu harus dicari, harus diusahakan, jangan ditunggu. Kalau kita nunggu, nggak akan ada yang kasih sukacita. Kalau nggak kita ciptakan sendiri, terlebih kalau udah punya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita masih mutung cemberut, kayak kurang segala sesuatu, waduh kita yang salah, jangan salahkan orang. Hari Minggu ini kita akan berbicara tentang bertemu sang hidup, bertemu sang hidup. Ini jadi judul khotbah hari ini karena banyak kali manusia dan orang-orang yang hidup di dunia ini nggak ngerti tujuan hidupnya. Padahal ketika diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, untuk mendapatkan sang hidup, untuk menemukan jalan, portal, jalan, cuma satu-satunya jalan. Cuma satu-satunya jalan. Itu doang akses kunci untuk masuk ke kehidupan yang baru. Kita ini bukan stay di bumi ini, tetapi ada bumi dan langit yang baru. Ada bahtera yang harus kita perjuangkan, yang harus kita cari itu. Selagi kita bisa menarik nafas, bisa berpikir dengan baik, bisa melihat, yang harus kita usahakan ialah menemukan pintu itu. Kalau kita nggak menemukan pintu itu, ya kita gagal fokus. Gagal tujuan kita ada di dalam dunia ini untuk menemukan pilihan. Ketika manusia ditaruh di dalam dunia ini untuk menentukan pilihan. Kalau kita sudah menemukan pilihan hidup di dunia ini atau menemukan akses kehidupan yang baru, itu barulah di situ dikatakan kita sukses. Sukses bumi, sukses dunia ini nggak jadi apa-apa. Makanya firman Tuhan katakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini jika hidupmu binasa. Tapi kalau kita punya materi, mestinya kita punya daya pikir untuk mencari itu dengan segala potensi yang kita punya, dengan akal pikiran, dengan uang, dengan harta, dengan kesempatan, dengan intelektual, untuk mencari akses itu. Karena apa? Dengan bertemu sang hidup, biasanya manusia itu berubah. Dengan bertemu tujuan hidupnya, dia akan berubah. Kita buka di ini dulu ya. Satu contoh. Saya masih pakai yang di Yohanes 4 ayat 12 tentang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Seorang perempuan yang berdosa,
dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah itu perubahan hidupnya benar-benar drastis berubah. Dan kayak, oh iya, saya menemukan hidup. Oh, ini tujuan sebenarnya hidup. Oh, berarti saya berguna walaupun saya dicap oleh orang dunia ini sebagai orang berdosa, orang gak berguna, orang hina, di mana dia harus mengambil waktu berbeda dengan orang pada umumnya karena dia dicap berzina, gak berguna, dicap berbeda, najis dan segala macam. Tetapi ketika dia bertemu satu hidup, di situ baru dia merubah seluruh kehidupannya, dia berubah cara pandangnya, dan ke depan adalah satu hari-hari yang penuh pengharapan. Amen. Hari yang penuh pengharapan. Percuma kita ketemu 1.000 orang tapi nggak memberikan akses itu, ketimbang 1 orang tapi memberikan akses hidup itu. Ya, Yohanes 12. Saya mulai dari ini ya, dari kata-kata Yakub ya. Karena banyak hal tersikap. Yang kemarin-kemarin kita udah baca dari atas ya. Tapi hari ini saya fokus kepada Yakub. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Lanjut. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan itu menyambut perkataan Yesus untuk memberikan air hidup dan dia menerima. Tapi kita balik di ayat yang ke-12 tadi, tentang berbicara tentang Yakub. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Ada apa dengan Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya, ia dirinya serta anak-anaknya dan ternaknya. Keluarga sampai kepada ternak ada di dalam perhatian Tuhan. Amin. Harta kepunyaanmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan hitung semuanya itu. Kita maju di Kejadian 28 ayat yang ke-10. Ada apa dengan Yakub? Kejadian 28 ayat yang ke-10. Kalau punya handphone, dibuka Alkitabnya, di SS, di screenshot nanti di rumah, dibaca ulang. Pengetahuan ini besar dan rahasia ini besar. Ketika kita bisa nanti melewatkannya dan melupakannya, Anda rugi besar. 28 ayatnya yang ke-10. Perikop di atasnya, mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Di mana? Di Betel. Akses yang tadi, tempat mata air tadi, karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan, sekali lagi apa? Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Siapa yang bermimpi? Amen.
Siapa yang bermimpi? Siapa yang bermimpi? Yakub. Ada apa dengan Yakub? Yaitu keturunan-keturunannya Israel. Dia memberikan akses melalui bangsa pilihan ini, yang akhirnya melalui pelayanan Yesus dan murid-muridnya, keselamatan itu sampai kepada seluruh bangsa. Jadi kalau mau cari keselamatan, jangan cari selain daripada bangsanya Yakub. Selain daripada bangsanya Yakub itu dusta. Selain firman yang keluar, yang difirmankan dari nabi-nabi Israel, selain daripada bangsa ini, itu dusta, itu hoax, itu bohong besar. Kenapa? Ada akses dari bumi sampai ke langit melalui siapa? Yakub. Melalui siapa? Israel. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, menunjukkan hidup itu. Inilah aku, akulah air hidup. Kalau engkau menimba daripadaku, kalau engkau memiliki aku, engkau tidak akan haus lagi. Kamu tidak akan linglung berjalan dalam dunia ini. Tentang keselamatan dan kehidupan yang baru itu sudah menjadi milik kepunyaanmu. Bahkan dari dalam dirimu terpancar air hidup. Buat siapa? Buat orang lain. Dari dalam kehidupan kita, kalau kita memegang Yesus, menerima Yesus, mendapatkan akses itu, pintu itu, gak usah bingung. Engkau sudah ada dalam kehidupan yang benar, dalam akses untuk masuk kepada kehidupan selanjutnya. Amin. Kenapa? Pada masa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan mereka dipimpin oleh Roh Tuhan untuk ada di, sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka ada di padang gurun. Tuhan menggambarkan kepada mereka, buatlah bagiku bait suci, kemah suci. Siapa sih kemah suci itu? Padahal itu di padang gurun, tempat untuk bertemu di mana bumi dan langit bersatu, di mana badan ini dan Roh Tuhan bisa hadir di dalamnya. Tempat di mana kedua, yang bumi dan kehadiran Tuhan bisa ada di dalamnya. Dua ini ada bersatu di dalam satu tempat. Tuhan mau menunjukkan nanti akan ada seseorang yang dalam dirinya ada dua natur, yaitu ilahi dan manusia. Siapa itu? Yesus itu. Siapa Yesus itu? Keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub kepada Daud. Daud yang disebut sebagai raja dan disebut Tuhan sebagai anakku. Dari keturunan Daud sampai kepada Yesus. Siapa itu? Dari pintu tadi, Yakub, bangsa pilihan tadi. Jadi kalau ada berbicara keselamatan, bicara surga di luar urutan ini, nyatakan itu bohong, dusta, hoax, dan kebinasaan. Tapi kalau kita berbicara, mencari tentang Tuhan, dicarilah kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang ditentukan oleh Tuhan, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Firman-Ku kupercayakan, katanya, tetapi kepada bangsa Israel. Dasarnya mana? Dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan main-main dalam hidup ini. Cuma ada satu jalan, yang lain bukan. Cuma ada satu akses. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Makna firman yang ada di dalam orang Kristen itu besar dan luar biasa kebenarannya.
Nilainya adalah kehidupan yang kekal, yang melebihi dari seluruh kekayaan dunia ini. Maka kenapa Tuhan katakan percuma engkau memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Nggak ada gunanya kalau engkau tidak menemukan akses itu. Bahkan dikatakan kita adalah imamat-imamat yang rajin. Ini yang disebut dengan air hidup tadi, terpancar dari dalam kehidupanmu, terpancar. Saudara harus menyadari bahwa dirimu itu adalah imamat-imamat. Keimaman yang hidup, dikatakan yang rajani, yang berotoritas. Contohnya apa? Abraham terhadap Lot untuk membinasakan Sodom Gomora, Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham bilang, Tuhan, masakah engkau akan membinasakan orang benar dengan orang yang tidak benar? Masakah engkau akan membinasakan Tuhan? Tapi gak ada orang benar di sana. Emang berapa? Kalau 100 saja Tuhan, kalau 50 saja Tuhan, kalau 10 Tuhan, jangan. Kita menyepelekan hidup. Orang-orang Kristen menyepelekan berdirinya dirinya di suatu daerah. Bapak-bapak terhadap anak-anak dan istrinya menyepelekan dirinya dan tidak menyadari keimamatan dan yang rajani yang berotoritas itu. Kalau ada apa-apa tanya dong Tuhan, Tuhan kok bisa begitu Tuhan? Tuhan, kok dia mati muda Tuhan? Kenapa Tuhan? Ketika ada orang sakit Tuhan, bisa nggak dirubah Tuhan? Karena kita imam. Kita adalah imam yang bisa bernegosiasi dengan yang di atas, dengan orang yang di bawah kita. Anak-anakmu, istrimu, bahkan hamba-hamba yang ada di sekitarmu, bahkan orang-orang yang ada di sekitarmu, engkau adalah imam. Tapi karena keadaan, karena dunia ini menghilangkan makna itu semua. Apalagi kalau kita lihat orang-orang mayoritas di sekitar kita yang bicara tentang imaman. Imam itu adalah imam surga. Cuma dia di depan, bukan itu. Ngapain nunggangi, tapi tak punya otoritas. Dalam diri kehidupan kita adalah imamat yang rajani. Kalau ada apa-apa tanya Tuhan, Tuhan kok gitu Tuhan? Emang gitu ya Tuhan? Ada yang bertanya gak sama Tuhan begitu kalau ada kejadian apa-apa di rumah? Saya tanya, Tuhan, kok Tuhan izinkan sih? Kenapa Tuhan? Bukankah Tuhan bisa menghalaukan mereka untuk tidak mencuri apa yang aku punya Tuhan? Tuhan, kok begitu Tuhan? Itu keimamatan kita. Kalau dirimu menyadari keimamatanmu di dalam rumahmu, berdirilah teguh dan jaga kekudusan. Saya mau katakan, Tuhan jagai anakku, Tuhan jagai istriku, Tuhan berkati kami. Orang yang hidupnya kudus, orang yang hidupnya baik di hadapan Tuhan, minta apa saja. Minta apa saja, maka Tuhan akan berikan. Kenapa? Kita berdiri dengan otoritas, kita berdiri dengan keteguhan, kita berdiri dengan ketegasan di hadapan Tuhan, kita berdiri dengan pengenalan akan Tuhan. Seorang yang menyadari dirinya berharga, dialah orang-orang yang tidak akan merusak dirinya dengan keadaan dunia ini, dengan keadaan minuman, dengan keadaan apapun yang akan merusak pandangannya. Kenapa? Saya mau bentah sama Tuhan,
Saya mau hidup panjang, berlama-lama sama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Ya enggak? Kalau kita menyadari otoritas kita, kalau kita itu sedang berkuasa, berotoritas, bahwa sebenarnya kita adalah seorang raja di hadapan Tuhan, seorang imam perantara Tuhan dan orang-orang yang di sekitar kita. Kita akan minta, Tuhan berkati aku Tuhan. Tahun ini segini Tuhan, tahun depan lebih lagi ya Tuhan. Kenapa kita tidak menyadari itu? Karena itu adalah pekerjaan iblis untuk membuat kita tidak berharga. Sama seperti perempuan Samaria yang dicap berdosa, yang dicap tidak berguna, yang dicap najis. Jangan masuk di dalam kumpulan umum, engkau najis. Ada banyak orang di dunia ini pura-pura suci, lebih suci dari orang lain, dan menyingkirkan dan mencap orang untuk lebih rendah dari dirinya. Tetapi setiap orang yang bertemu dengan Sang Hidup dan memulai hidupnya dengan nilai yang sangat berharga, dia akan berkata, aku berharga. Yang ngerti ya? Kenapa kita berbicara tentang Yakub? Karena di dalam dirinya ada janji. Saudara adalah tabut Tuhan. Kenapa? Dalam diri saudara ada janji firman. Di dalam tabut perjanjian, di situ ada gulungan janji Tuhan, ke-10 hukum Tuhan. Dalam diri kita ada gulungan-gulungan kitab kebenaran. Tapi dunia ini berusaha untuk meniadakannya dan menghancurkannya dengan tabiat-tabiat manusia yang tidak beradab. Lawan ketika kita mengenal Yesus dan mengenal kebenaran bahwa dalam diri kita ada firman, ada kebenaran dan ada hidup, bergerak melawan arus dunia ini. Sebab apa? Kita sudah bertemu dengan Sang Hidup. Orang-orang yang sudah bertemu dengan Sang Hidup semestinya hidupnya berubah. Ukurannya bukan memiliki dunia ini, enggak. Tetapi bagaimana memuliakan Tuhan, tetapi bagaimana tetap ada di depan pintu akses itu. Kalau ada apa-apa tinggal nyebrang. Amin. Kita nggak mau jauh-jauh dari pintu kehidupan itu. Kita nggak mau melupakan. Kenapa? Dunia ini akan menarik saudara dari pengenalan akan Kristus. Akan menarik saudara. Bahkan ketika waktu remaja, banyak orang remaja mencintai Tuhan, tetapi dunia ini memberikan pilihan, mau gak pindah? Oh ya gak apa-apa deh, kan cuma itu doang, ucapan doang, nanti hatiku tetap buat Kristus. Hei, daya tarik gravitasi dunia ini menarik ke bawah, dan tidak ada yang melawannya selain daripada Roh Tuhan. Jangan main-main. Ya. Dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini harus menemukan portal itu, menemukan jalan itu, menemukan pintu kehidupan itu untuk masuk ke dalam kehidupan yang selanjutnya. Berpegang teguh, berdiri tetap. Yakublah yang menemukan tangga masuk. Yakublah yang diperkenankan Tuhan dengan pergumulan yang menemukan tangga masuk ke dalam kehidupan yang selanjutnya. Dan melalui Yakub Tuhan memberikan petunjuk, yaitu dari keturunan Yakub, dan melalui Yakublah barulah kepada bangsa-bangsa lain.
Perhatikan itu baik-baik ya. Gambaran wanita Samaria tadi adalah bahwa kepada bangsa-bangsa lain dan orang-orang yang berdosa Tuhan membuka. Jadi makna cerita tentang wanita Samaria itu adalah suatu cerita Tuhan telah bukakan akses kepada bangsa-bangsa lain. Keselamatan itu sampai kepada seluruh bangsa. Tapi makna dalam kehidupan kita setelah keselamatan kebenaran itu sudah sampai kepada kita, yuk berusaha hidup, jangan nyanyiakan hidup. Waktu yang terjadi di dalam 24 jam itu sangat-sangat berarti bagi orang yang menemukan Tuhan dalam dirinya. Dia akan berusaha menaikkan kualitas hidup. Perempuan Samaria ini berteriak-teriak ke kota-kota, kemana ia pergi. Aku menemukan yang dijanjikan itu. Aku menemukan Mesias. Aku menemukan air hidup. Dia merubah kehidupannya. Dia tidak lagi memandang rasa malu dan hina yang ada di dalam hidupnya. Dia tidak lagi melihat dakwaan yang menghancurkan kehidupannya, yang biasanya dia keluar pada waktu orang lain sudah beristirahat di rumah. Dia berlari untuk menimba air. Dia melupakan dakwaan si iblis dan mengusahakan dalam waktu yang terjadi di dalam hidupnya. Mulai hari itu dia meningkatkan nilai kualitasnya. Orientasinya bukan lagi kepada dosa. Orientasinya bukan lagi kepada kepuasan badannya, tetapi bagaimana kemuliaan yang ia sudah terima sampai kepada orang lain. Gimana nih, kita sudah menemukan belum nih? Kalau kehidupan kita belum berubah, kita cuma asal dengar aja, yang ibadah cuma manasin bangku gereja doang, memenuhi jumlah. Kenapa? Ciri-ciri orang yang menemukan jalan kehidupan itu ialah dia berbalik dari kehidupannya yang lama dan mulai mengatur dengan kehidupan yang baru. Kualitas hidup, kualitas kebenaran, kualitas perbuatan, kualitas materi, kualitas income, semua berubah. Buat apa? Biar gak cuma saya yang mengenal kebenaran itu, bukan cuma saya yang mengenal keselamatan itu, tapi sampai juga kepada yang lain. Bagaimana kehidupan mereka mendapatkan hukuman dan api neraka ketika mereka tidak mengenal dan tidak menemukan pintu portal akses itu. Yakub ini di mana dia bermimpi, di situ menyatakan di tempat inilah ada satu akses. Kalau orang dunia bilang kalau di lautan itu ada segitiga Bermuda, wilayah di mana persimpangan waktu Tuhan dan waktu dunia. Ada cerita tentang kapal yang hilang, ada cerita ini, mesti mereka menyalahkan, oh jangan-jangan di segitiga Bermuda. Ada satu tempat di mana persimpangan antara waktu Tuhan dan waktu dunia. Kata-kata modernnya adalah axis mundi. Nah, inilah yang terjadi di dalam Yakub ini. Pada waktu itu Tuhan menunjukkan dirinya dan Tuhan berkata-kata. Apa yang dikatakan kepada Yakub? Coba di tadi Kejadian 28 tadi.
Kejadian 28 ayatnya yang ke-13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, bukan melalui perantara malaikat. Padahal di situ Yakub melihat apa? Di situ turun dan naik malaikat. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan firman, bukan melalui malaikat. Ada agama lain berbicara tentang firman, tetapi melalui malaikat. Tuhan kita beda. Tentang firman, dia harus berbicara sendiri. Tuhan katakan apa? Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Dikatakan apa? Akulah Tuhan Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada siapa? Sampai kepada kita sekarang. Sampai kepada kita sekarang ini. Anda sedang ada di dalam kebenaran. Katakan pada dirimu, aku sedang ada di dalam kebenaran. Maksudnya dijaga. Jangan anggap rendah keselamatan itu. Jangan anggap rendah. Ya, ini dari kaum Sumatera Utara ya, perjuangan untuk saya ulas lagi ya tentang kenapa bangsa Batak dominan jadi orang Kristen. Padahal mereka digenosida 2 kali serangan dari Sumatera Barat dan dari Aceh. Siapa yang tahu sejarah ini? Dari Kesultanan Darussalam, Aceh, dan dari Imam Bonjol. Ingat perang Badri, 80% orang Toba binasa. Darah itu, daging itu, yang memperjuangkan keselamatan. Saya masih berbicara di sana ya, di daerah lain ada cerita masing-masing bagaimana Tuhan berkenan atas tempat itu. Jadi kalau kita menganggap rendah keselamatan yang udah sampai ke kita dan kita tidak berjuang, Anda salah besar, dosa besar. Sudah banyak darah tertumpah untuk memperjuangkan, sisa 20% itu di mana tangan Tuhan memukul mundur musuh. Yang hampir sedikit lagi seluruh daerah Sumatera Utara digelapkan. Apa kata gelap dalam bahasa Arab? Apa kata gelap dalam bahasa Arab? Digelapkan. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan itu dipukul mundur. Dengan apa? Wabah Muntaber. Mereka kalah. Mereka nggak bisa melanjutkan peperangan itu, melanjutkan kata peperangan, istilah, padahal sebenarnya tidak. Mereka mau menjadikan semua gelap. Tetapi karena tangan Tuhan, mereka dipukul mundur. Bahkan dari perang itu ada istilah Beguatu apa begulat? Begulat itu bukan mundur. Habis itu barulah datang siapa? Nomen. Itu pun masih susah. Sampai akhirnya orang Sumatera Utara mengenal Yesus. Itu di daerah sana. Nomen saya kemana? Tarutung. Saya lahir di sana. Itu cara Tuhan mempersiapkan keselamatan bagi kehidupan kita. Bayangkan waktu itu kalau seluruh Indonesia ini gak ada yang mengenal kebenaran dan yang berdiri menjadi terang dan imam.
maka kebinasaan sedang melanda dunia ini. Dan itu semua diatur dan memang sudah direncanakan, dirancang untuk membinasakan seluruh dunia. Saudara tahu, Yohanes 3 ayatnya yang ke 14. Yohanes 14 ayatnya ke 6. Yohanes 14 ayatnya yang ke 6. Sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa Yesus? Berbicara tentang tadi, berbicara tentang bahtera, berbicara tentang tabernakel, di mana di dalam dirinya ada kemanusiaan dan keilahian berjalan bersama-sama. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita menyelesaikan kehidupan dunia ini, kita berpindah dari waktu yang terbatas kepada waktu kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah yang diceritakan tentang mimpi Yakub itu cuma satu jalan, nggak ada dua. Jangan percaya kepada perkataan banyak jalan menuju Roma, itu dusta. Itu sangat menyesatkan. Kenapa? Di dalam Yesus kita diperjuangkan. Kutuk yang terjadi di dalam, yang diberikan dalam kitab Kejadian 3, coba. Kejadian 3 ayatnya yang ke-23. 22. Kejadian 3 ayat 22. Perhatikan baik-baik. Kalau kalau kita banyak ngerti firman, kita tahu bagaimana bersikap. Kenapa kita ceroboh dan kenapa kita menganggap rendah perbuatan kita, karena kita nggak banyak tahu firman. Tetapi kalau kita tahu firman, kita akan menjaga bait ini dan berhati-hati berjalan di atasnya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Seperti salah satu dari kita. Berarti Tuhan bisa punya wujud. Bapa, Anak, dan Roh. Manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita. Tuhan mampu menunjukkan dirinya kepada ciptaannya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Dari kejadian dosa itu Tuhan menghalau. Dari kejadian manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ditaruh di dalam dunia ini, menjauhkan kehidupan kita kepada akses kekekalan tapi binasa. Kalau kita tetap ada di dalam dunia ini dan tidak menemukan pintu kebenaran itu, pintu kehidupan itu, maka berlaku yang dikatakan, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya dalam kebinasaan. Tetapi Tuhan membuka akses yang baru
untuk kembali yang dulu terpisah oleh karena dosa, karena seluruh manusia berdosa dan upah dosa ialah maut. Tetapi oleh karena Yesus semua dikembalikan. Amin. 2-3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita nggak banyak ngerti. Tuhan berbuat banyak sama kita tapi kita nggak ngerti. Kenapa? Dunia ini membutakan. Kenapa kita nggak menganggap diri kita berharga? Karena dunia ini membutakan saudara. Dia nggak ngeliat apa yang Tuhan buat. Pembelaan Tuhan untuk menyelamatkan kita, menarik kita dari kebinasaan yang tadi. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. 20. Habis ya? Di mana itu yang berbicara tentang anak duri? Di atasnya kayaknya. Kejadian 3 ayat yang ke Kejadian berapa kak? Yang berbicara tentang anak duri yang kutukan kepada perempuan itu. Ayat 18, 3-18. Ya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tuhan Yesus mahkotanya apa? Mahkota duri. Waktu Tuhan menggambarkan di perjalanan yang menyelamatkan manusia di kayu salib, itu semua atribut itu penggenapan. Atribut penggenapan pembelaannya kepada kehidupan kita, di mana kutukan-kutukan itu dijatuhkan dalam kehidupan kita, tetapi Dia mengambilnya. Engkau akan mengusahakan segala sesuatu di bumi ini, tetapi semak duri dan onak duri akan menghalangi engkau, dan dengan perlu engkau mengusahakannya. Ngerti nggak saudara? Ketika saudara mencintai Yesus, Dia sudah mengambil rebutan yang menghalangi saudara untuk mendapatkan berkat. Dia meratakan tanah yang bergelombang biar saudara berjalan di dalam tanah yang rata. Dia mengambil semua kutuk itu di dalam dirinya. Dia dipacu, dia dipukul, dia dicaci, dia diludahi, sehingga kata-kata kutuk itu yang semestinya bagi kita diambil. Masa kita gak mau berjuang buat Tuhan tuh bingung. Kenapa kita slow di dalam percaya kepada Tuhan? Karena kita gak banyak ngerti. Saya banyak berjuang karena saya banyak ngerti. Kehidupan ini punya nilai besar. Kehidupan ini bukan berbicara tentang berapa persembahan perpuluhan. Saya nggak pernah berbicara itu, enggak, terlalu rendah. Saya berbicara bagaimana
jemaat yang datang mendapatkan firman yang terbaik dan mengubah kehidupan mereka dan merubah pola pikir mereka, sehingga mereka berjuang dengan waktu mereka dan membawa persembahan-persembahan yang terbaik buat Tuhan. Buat apa? Ada pekerjaan Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kalau cuma berbicara uang udah ada lah, nggak usah jadi hamba Tuhan, kerja aja. Hidup kita ini sangat mulia, dan apa yang Tuhan kerjakan untuk membela kita itu sangat luar biasa. Makanya selalu saya katakan, tutup perjalanan kehidupan di dunia ini, kitab-kitab di dunia ini, jangan samakan dengan dunia ini cara hidupmu. Karena hidupmu berharga dan sangat-sangat mulia. Mulailah berhati-hati di dalam bersikap, mulailah berhati-hati di dalam bekerja, mulailah berhati-hati di dalam tindakanmu. Carilah kualitas hidup yang sangat luar biasa itu untuk menyelamatkan orang lain. Biar kalau ada orang lain datang kepadamu waktu dia lapar, kamu punya makanan. Ketika ada orang lain datang kepadamu dalam waktu terluka, engkau punya obat dan perbannya untuk membalutnya. Kita harus kaya, kita harus berkelimpahan. Bukan untuk menikmati kenyamanan dunia, bukan. Untuk menyelamatkan orang lain. Ketika ada orang yang lagi putus asa, engkau bisa menyodorkan ada Tuhan Yesus yang memberikan sukacita dan menghibur. Ketika ada orang kerasukan setan, kita punya kuasa dalam nama Yesus, keluar. Kenapa? Kita punya otoritas. Tapi kalau kita sama dengan dunia ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau nggak keluar, kalau kau nggak keluar, aku yang keluar. Kenapa? Gak punya kuasa. Orang kesurupan, dalam nama Yesus keluar. Keluar. Kau gak keluar, aku yang keluar. Gak punya otoritas. Kita ini imam. Secara rohani mahkota di kepala kita ini luar biasa. Itu akan bertambah rewardnya hari demi hari. Kalau segala kita kerjakan dengan penuh kualitas dan penuh cinta dengan Tuhan Yesus. Engkau akan berpikir dengan siapa engkau duduk. Engkau akan memperhitungkan berapa lama engkau duduk dan memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Engkau akan meminta pengampunan ketika engkau salah berbicara. Tetapi ketika engkau sama setara dengan dunia ini, menajiskan, mengutuk, mendakwa, menista, engkau tidak akan punya salah dan dosa. Ya enggak? Karena biasa orang dunia ini juga begini. Tahu gak sih ini? Itu perempuan jalan, tahu gak? Mulut teh bisa. Kita enggak, kerjaannya utang. Urusanmu apa? Urusan kita adalah menemukan jalan kebenaran dan hidup, dan menjadikan kita akses yang hidup dan mencurahkan air-air hidup. Menjadikan kehidupan kita menjadi obat bagi orang lain, penyembuh. Menjadikan kehidupan kita menjadi imam yang berotoritas. Karena lewat kehidupan yang sekarang inilah Tuhan memperhitungkan, jadi apa engkau di dalam 1000 tahun damai. Haleluya. Ketika mahkotamu besar, otoritasmu besar, engkau akan menjadi pemimpin. Dikatakan apa? Menduduki kota kota. Kapan itu diperjuangkan? Sekarang. Kalau kita gagal fokus, gagal tentang kebenaran ini, kita masuk. Firman Tuhan katakan mereka hanya ada di pelataran, seperti garam yang kehilangan rasa.
Dia akan dilemparkan, ditaburkan di pelataran. Untuk apa? Untuk diinjak-injak orang. Kita enggak ya? Kita berharga kan? Hari ini naikkan kualitas kehidupan kita karena kita sudah bertemu dengan Sang Hidup. Orang-orang yang sudah bertemu dengan Sang Hidup, pola pikirnya akan berubah, berganti. Caranya berbicara akan berhati-hati, tetapi bermakna. Hari-harinya adalah dengan firman Tuhan. Dipenuhi dengan kebenaran. Orang yang gak punya kebenaran akan berjalan dengan serampangan di dalam dunia ini. Tetapi orang yang tahu aturan hukum, dia akan berhati-hati di dalam bersikap dan berperilaku. Haleluya. Ibu More, mana ada Ibu More? Sudah selesai dari belakang. Bisa bantu saya bawa pujian atau Mama Elis? Ingat. Karena kita kurang personil hari ini ya. Anak-anak yang biasa di sini lagi liburan study tour ke Jogja. Jadi pemain drumnya tidak ada, pemain pianonya tidak ada. Tundukkan kepala kita akan menyembah Tuhan dengan pujian. Dalam segala Saat ku berjalan
firman Tuhan yang sudah diberitakan hari ini. Silakan Ibu Fitri pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Atas nafas ini, atas kekuatan ini, terima kasih atas firman hari ini yang menguatkan kami, Tuhan. Jadikan kami merasa berharga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Banyak yang tidak kami sadari, banyak kami sedang mengeluh, Tuhan, dalam kehidupan ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami yang menyepelekan kehidupan kami. Ampuni kami yang menyepelekan diri kami, Tuhan. Ya Bapa, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau menyediakan kami di sini bersama berdoa bagi kami, Tuhan. Kuatkan kami, berikan kami jalan Tuhan yang terbaik dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Kasih kami selalu, Tuhan, dalam iman kami, dalam kepercayaan kami yang kuat, Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Kau sungguh baik. Kuat ayah kami selalu bersyukur, Tuhan. Layakan kami untuk menjadi umat Kau, menjadi anak yang terbaik di hadapan-Mu, Tuhan. Berikan kami pintu yang terbuka, ya Tuhan. Tuhan itu selalu dekat
kita akan naikkan pujian ini kembali. Damai yang Dia berikan saat kita. Bendahara diakoni yang karena ibu kali ini kurban masih ada di perjalanan ya dengan Hoplis. Kita akan mendengarkan mata jemaat dan Pentekosta kebaktian wanita bulan Juli ya jam 5 sore di gereja ya. Untuk hari Rabu kita ibadah wanita pelwak ya, wanita-wanita yang datang lagi kita ke gereja untuk ibadah wanita. Terus lanjut Kak. Oh ya, pemuda jam 5 sore dilanjutkan dengan latihan musik. Ibadah minggu seperti biasa jam 7 sampai 7.45 ada di gazebo untuk sekolah minggu. Yang berulang tahun minggu ini nggak ada. Kita akan doa untuk mengobrol doa kita dengan bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hoplis. Jemaat yang sakit jasmani terlebih sakit rohani. Ini susah obatnya. Di apotek duniawi nggak ada soalnya ya. Obatnya ada di apotek surgawi ya. Jadi jemaat yang sakit jasmani dan sakit rohani ya, yang tidak hadir hari ini, untuk kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Sebenarnya saya lagi nunggu mama mertua saya ini sama rombongan dari Ciledug belum datang ya. Belum sampai mana dia? Jangan nyasar ya. Soalnya jarang sekali ke sini, barangkali nyasar. Tapi udah bisa loh kan Pak? Udah bisa loh. Ya udah, kita akan habis ini kita akan sarapan bersama. Tapi sebelumnya kita lihat laporan keuangan gereja. Ayo. Untuk sekolah minggu 2.747.000, untuk pemuda 1.421.000, untuk diakonia 2.167.000, saldo pembangunan 76.000, pas Natal 1.102.000, pas wanita 1.223.000 dan dana saldo 11.530.000. Amin. Yang menabung Ibu Supina, keluarga Payanto, ada kabar kemana ya? Keluarga Payanto, keluarga Siazian belum ada di mana ya? Oh, ke Jakarta ada, saya ke Jakarta. Terus yang untuk dana saldo ada di Ciloni, yang untuk family gathering Rian di Ibu Marbun nyatet ya. Wanita di Ibu Ariati, pemuda remaja di Kamade, anak-anak sekolah minggu kembali ke Wali. Soalnya Kak Floren mau berangkat kuliah ya. Nah, untuk family gathering saya harapkan semua bisa ikut supaya saya bisa mendata, dan nanti Juli atau Agustus saya minta bapak-bapak yang bisa untuk berangkat survei. Bapak-bapak aja yang berangkat survei. Ya, ibu-ibu tinggal memantau. Soalnya kalau ibu-ibu kebanyakan maunya. Ya enggak? Bapak-bapak aja yang berangkat survei. Kalau bapak-bapak simple orangnya. Saya percaya bapak-bapak yang berangkat simple. Gak bisa nawar. Hah? Gak bisa nego. Oh, gak bisa nawar ya.
Gitu juga ya. Masa Bapak dan Ibu? Ya kan? Oh, Bapak dan Ibu aja. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita bisa selingkuh. Iklan selingkuh lagi marak di dunia ini ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu katanya asik. Kita berdua ya, kita bikin romantis. Rokok makanya nggak makan rokok, makan gratis ya. Jadi kita mau survei, ayo siapkan diri, siapa yang mau ikut, pastikan saya mau pesan kaos, saya mau pesan kamar, saya mau pesan catering. Jadi harus semua fix ya, jangan main-main. Gereja kita ini belum pernah loh bikin acara nginep, ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Kalian udah pernah bikin acara nginep keluarga, nginep arisan, nginep apa lagi, tapi gereja kita belum pernah bikin acara nginep family gathering keluarga GPDI Maranatha. Sekarang kita bikin. Semangat? Semangat! Saya yang pengangguran jadi semangat, apalagi ibu-ibu yang bekerja. Ya, itu saja. Dan habis ini kita makan bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, Pak. Ada yang Tuhan, ada yang Tuhan. Bapak Bunhau Tuhan, Kau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Kau Purba Tuhan pulihkan. Untuk Mama dari Bapak Jimmy Sihomi pun Tuhan dipulihkan, diberikan kesehatan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak daripada anak kami Flore Tuhan, Bapak Andi Tuhan yang sakit. Jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kebaikan Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup keluarga ini ya Bapak. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Tuhan Yesus rencana-rencana gereja Tuhan ke depan, untuk ibadah wanita, untuk ibadah Sabtu pemuda, untuk latihan musik, untuk ibadah raya, ibadah sekolah minggu. Tuhan persiapkan kami semua untuk melayani ya Tuhan. Kami mau Tuhan Kau yang memberkati kami, keluarga pastori, keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala yang melayani di tempat ini. Beri kami kemampuan yang luar biasa, kekuatan kesehatan yang ekstra Tuhan, untuk kami boleh melayani seluruh jemaat Tuhan, melayani Tuhan dengan baik Tuhan. Tidak ada cacat celah dalam hidup kami, karena kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup kami, terus bekerja dalam hidup kami, membuang segala yang jahat, membuang segala yang rusak, membuang segala yang hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan gantikan dengan semua yang hidup, semua yang indah, semua yang mulia, yang kami rindukan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan.
terimalah doa syukur, doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus